Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali di channel Ilmu Cahaya Dunia Akhirat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat menghadapi sakaratul maut. Beliau sempat berdoa. Di saat Rasulullah akan menghembuskan napas terakhirnya, beliau sempat berdoa, "Ya Allah, begitu sakitnya maut ini. Ya Allah, begitu dahsyatnya siksa maut ini. Timpahkanlah saja kepadaku semua rasa sakitnya. Janganlah engkau timpahkan kepada umatku." Begitu sakitnya saat ruh dicabut dari jasad, sehingga Rasulullah mendoakan para umatnya agar tidak merasakan rasa sakitnya. Semakin kuat manusia menggenggam dunia, semakin kuat manusia melekat pada dunia, semakin erat ruh itu melekat pada jasad. Sehingga dicabut itu sakit karena melekat. Kemelekatan itu adalah penderitaan dunia akhirat. Bahkan orang yang meninggal, yang memiliki kemelekatan di dunia, itu tidak sampai kepada Allah. Itu akan dibangkitkan kembali untuk melepaskan kemelekatannya di dunia. Ada yang bahagia karena punya uang banyak, uangnya habis, menderita karena melekat pada uang. Ada yang bahagia karena punya pasangan. Pasangannya pergi, putus, meninggalkan, menderita, merana, bahkan depresi. Karena melekat, terlalu mencintai, akhirnya menjadi kemelekatan. Ada yang bahagia karena punya harta banyak, hartanya habis, menderita karena melekat pada harta, terlalu mencintai harta. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Cintailah anak-anakmu sewajarnya, cintailah pasanganmu sewajarnya, cintailah hartamu seadanya. Nah, mau tahu ujiannya para sufi? Para sufi itu hari ini makan, hari ini tidak makan, itu sama saja. Hari ini ada, hari ini tidak ada, itu sama saja. Ada orang yang membeli mobil baru, kemudian mengadakan syukuran. Diundang kerabat dan teman-temannya untuk makan bersama. Nah, kemudian tiba-tiba mobilnya mendapat ujian musibah, mobil barunya rusak. Kesedihannya itu bisa berbulan-bulan. Rasa syukurnya hilang, berganti dengan kesedihan. Rasa syukurnya yang diadakan dengan teman-temannya itu hilang, berganti dengan kesedihan yang berkepanjangan. Karena yang dia rasakan sebenarnya bukan rasa syukur, tetapi rasa gembira, rasa senang. Bedakan antara rasa syukur dan rasa gembira. Rasa gembira atau rasa senang itu adalah kebahagiaan yang berasal dari luar. Sedangkan rasa syukur itu adalah kebahagiaan yang berasal dari dalam batin. Bersedih boleh, tapi jangan terlalu. Jangan berkepanjangan. Nah, kemudian manusia yang memiliki kemelekatan di dunia ketika meninggal itu tidak sampai kepada Allah. Nah, kemana manusia yang tidak sampai kepada Allah? Jasadnya dikubur, ruhnya dikumpulkan di alam barzakh.
Semua ruh yang tidak sampai kepada Allah itu dikumpulkan di alam barzakh untuk menunggu kebangkitan atau kelahiran kembali, untuk melepaskan atau menyelesaikan dosa-dosanya di dunia. Alam barzakh itu antara dinding dunia dan dinding akhirat. Nah, bisa digambarkan, ini dinding dunia, kemudian alam barzakh di tengah, ini dinding akhirat. Jadi ketika manusia meninggalkan dunia, tidak sampai ke akhirat atau tidak sampai kepada Allah, ini dikumpulkan di alam barzakh ini di tengah. Nah, akan kembali berjuang, lahir dengan jasad yang baru. Dan jasad yang baru itu bukan atau tidak selamanya jasad manusia. Mereka dibangkitkan bisa saja dengan jasad hewan, bisa berupa kucing, ayam, atau burung, sesuai kemelekatan mereka. Makanya orang-orang yang berkesadaran itu memperlakukan hewan itu sama dengan memperlakukan dirinya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya hewan, burung-burung yang terbang itu adalah umat sama seperti kamu. Nah, ini ada cerita pengalaman dari seorang guru spiritual yang kebetulan saya menonton channelnya. Dia menceritakan pengalamannya di saat melakukan perjalanan, kemudian beliau singgah di suatu warung. Nah, di warung itu beliau bertemu dengan kucing. Kucing itu selalu mendekat kepada beliau. Karena beliau sudah memiliki tingkatan hakul basirah, maka beliau bisa berkomunikasi dengan binatang. Karena perjalanan menuju ke Tuhan itu akan melalui 3 tingkatan. Yang pertama, su'aul basirah, yang kedua ainul basirah, yang ketiga hakul basirah. Jadi beliau sudah sampai di tingkatan hakul basirah, sehingga bisa berkomunikasi dengan hewan. Batin beliau sudah bisa berkomunikasi dengan batin kucing tersebut. Nah, kucing tersebut mengatakan kalau dulunya dia adalah pemilik warung itu. Nah, kemudian warung itu bersengketa, akhirnya dia kalah. Nah, kemudian karena kekalahannya dia sakit, lalu meninggal. Jadi dia memiliki kemelekatan pada warung itu. Karena tidak melepaskan, dia bersengketa kemudian meninggal. Nah, kemudian dibangkitkan kembali dengan sebagai kucing untuk melepaskan kemelekatannya. Jadi teman-teman, cintailah pasanganmu sewajarnya, cintailah anak-anakmu sewajarnya, cintailah hartamu seadanya. Jangan masukkan di hati, karena hati itu adalah rumah Allah, milik Allah. Siapa yang memasukkan dunia ke dalam hatinya berarti dia mempersekutukan Allah. Makanya manusia yang meninggal itu tidak sampai kepada Allah apabila memiliki kemelekatan di dunia. Saya kira cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Semoga bisa diterima dan dicerna dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.